Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saudaraku umat Islam bertanya kenapa Imam Syafi'i, seorang imam madhab yang dianggap ulama mujtahid, kenapa bisa terjadi pendapat lamanya yang disebut qaul qadim, misalnya membenarkan hadiah pahala dari setiap orang yang membaca surah Yasin. Misalnya bisa dihadiahkannya kepada setiap umat Islam yang telah wafat. Tetapi kemudian belakangan hal ini diberinya pendapat baru yang disebut qaul jadidnya, yang berisi tidak membenarkan hadiah pahala. Untuk ini mari kita bahas di bawah ini oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Imam Hanafi dan Imam Maliki, mereka masa hidupnya tidak terlalu jauh dengan masa hidup Nabi Muhammad SAW. Dan kedua imam ini, terutama Imam Malik, berada atau tinggal di Madinah, tempat Nabi SAW mengembangkan ajaran Islam. Sehingga berakibat sedikit sekali pendapatnya atau ajarannya yang tidak sesuai dengan pendapat atau ajaran Nabi SAW. Komentar. Berlainan dengan Imam Syafi'i, beliau umurnya lebih muda dari kelahiran Nabi SAW, jauh di belakang. Dan tempat tinggal Imam Syafi'i berada di Baghdad, jauh dari tempat Nabi SAW menyebarkan agama Islam di Madinah. Maka hal ini mengakibatkan hadis-hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i di Baghdad banyak terjebak hadis lemah atau hadis palsu. Atau karena di tempatnya pun hanya beliau sendirian ulama mujtahid ketika itu. Hal ini dibuktikan oleh di mana? Setelah Imam Syafi'i hijrah ke Mesir belakangan hari, maka beliau bertemu dengan ulama besar di perguruan tinggi di Mesir. Maka, inilah sebagai penyebab Imam Syafi'i mendapat kritikan atau koreksi dari ulama-ulama besar di Mesir. Maka, dengan begitu, Imam Syafi'i merubah pendapat lamanya, di mana dulunya dia membolehkan hadiah pahala yang dikenal dengan qaul qadim kepada setiap muslim, menjadi berubah tidak bolehnya menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat, yang disebut qaul jadid. Kemudian, faktor lain juga bisa menjadi penyebab. Misalnya, di ketika itu belum ada pertemuan-pertemuan ulama-ulama besar dari segala penjuru ke satu tempat untuk mengadakan tukar pendapat atau konferensi. Dan belum adanya sarana koran, media elektronik, sebagai media mengkoreksi dan menyatukan pendapat. Komentar. Ada contoh lain lagi di mana Imam Syafi'i berkata, apapun yang terjadi di mana azan sholat Jumat di zaman Rasulullah SAW 1 kali, atau azan sholat Jumat di masa sahabat Utsman bin Affan 2 kali, maka saya memilih azan sholat Jumat 1 kali, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga mengenai pembatalan. Tidak membolehkan hadiah pahala kepada seseorang yang telah wafat, yang disebut qaul jadidnya. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, berkumpul-kumpul 3 malam berturut-turut di hari kematian adalah merupakan perbuatan meratap. Adalah fatwa atau ketetapan 3 hal di atas, didapati atau dijumpai pada kitabnya dan Al-Risalah. Komentar. Seperti yang sudah sering kita utarakan atau kita sampaikan, bahwa Imam Syafi'i sebagai ulama mujtahid yang menyampaikan fikihnya sebagai fikih mazhab, di mana ulama mazhab dulunya mereka berijtihad sebagai ahli pembentuk hukum. Waktu mereka, kegiatan mereka, jasa mereka habisnya untuk membentuk hukum, di mana berakibat tidak ada waktu mereka, ulama mazhab dulunya, membahas apakah hadis yang mereka pakai itu sahih, lemah, atau palsu. Ketahuilah, untuk menghabiskan umur mereka dalam menyampaikan atau membahas fikih mereka, sampai-sampai Imam Syafi'i di akhir hayatnya buta dan dipenjara. Komentar. Maka, apakah benar bila ada tuduhan mengatakan di antara umat Islam atau di antara ustadz-ustadznya merupakan pembohongan atau pembodohan kepada umat Islam yang mengatakan bolehnya menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang sudah wafat bisa sampai dan diamalkan? Bila hal ini diberitahu kepada mereka, maka jawab mereka, kami mengikut petunjuk atau apa yang disampaikan oleh imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Padahal, di mana Imam Syafi'i sendiri telah membatalkan qaul qadimnya yang membolehkan menghadiahkan pahala, dirubahnya belakangan menjadi qaul jadid
Atau tidak bolehnya menghadiahkan pahala dari yang masih hidup kepada yang sudah wafat kepada setiap muslim. Atau bila ditanya, kenapa azan sholat Jumat 2 kali? Kenapa boleh menghadiahkan pahala? Atau bolehnya berkumpul 3 malam berturut-turut untuk membaca surah Yasin? Maka mereka menjawab, itu kami mengikut imam mazhab kami, yaitu Imam Syafi'i. Menjadi pertanyaan, apakah hal ini bisa dituduh sebagai suatu pembohongan atau pembodohan kepada umat? Kasihan orang awam yang dipercayakan kepada ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, yang menggali agama Islam sampai bertitel profesor, doktor, doktorandus, dan sebagainya. Di mana kalau mereka mengetahui bahwa hadiah pahala itu tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i, dan azan sholat Jumat yang dipilihnya yang benar adalah 1 kali, maka hal ini merupakan pembohongan dan pembodohan. Komentar. Secara logika, bisa kita bantah hadiah pahala itu menyalahi hukum, menyalahi tauhid. Karena di mana dipertanyakan, apakah seorang pembaca surah Yasin atau berkumpul beramai-ramai membaca surah Yasin dengan niat pahalanya nanti dihadiahkan kepada umat Islam yang lain yang telah wafat? Pertanyaan, apakah sudah tahu mereka bahwa bacaannya itu sudah berpahala, dan kemudian dihadiahkannya seolah-olah dirinya lah yang membuat pahala itu dan dia yang mengaturnya untuk sampai kepada yang sudah wafat? Padahal kita hanya membaca surah Yasin, dan yang membentuk pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apakah berpahala atau tidak berpahala, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara membacanya pun beramai-ramai, serentak. Padahal menurut Quran surah Al-A'raf 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya bila seseorang imam atau ustadz membaca Al-Quran, maka yang lain, jamaahnya, cukup hanya mendengar dan menyimak, supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian, begitu juga menurut Quran surah An-Najm 39, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya, dan adalah seseorang itu akan memperoleh pahala, melainkan dari apa yang dikerjakannya sendiri. Kemudian sebagai rujukan lain, kalau benar kita taat dan patuh kepada petunjuk, ajaran, sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ditemukan hadis sahih yang menyatakan ketika anak-anak Nabi SAW atau ketika sahabat wafat, atau ketika istri Nabi SAW, Khadijah wafat, di mana Nabi SAW dan sahabat tidak ada atau tidak pernah mereka melakukan membaca surah Yasin, kumpul-kumpul, menghadiahkan pahala. Misalnya ketika wafatnya sahabat Hamzah, dan sebagainya. Kalau Nabi SAW dan sahabat tidak pernah membaca surah Yasin untuk menghadiahkan pahala, menjadi pertanyaan, kenapa kita kerjakan? Berarti tidak mematuhi petunjuk Nabi, sahabat. Kemudian, sebagai rujukan lain, di mana menunjukkan kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, yaitu berpegang teguhlah kita kepada petunjuk Al-Quran. Surah An-Nisa 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, Nabi Muhammad, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian surah An-Nisa 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, barang siapa mengikut Rasul, berarti mengikut Allah. Berarti bila terjadi beda pendapat, yaitu pendapat Allah dan Rasulnya di satu pihak, berbeda pendapat dengan pendapat ulama mazhab di pihak lain, maka kita wajib mengikut pendapat Allah dan Rasulnya, demi untuk kita terhindar atau tidak terjebak kepada ingkar sunnah, atau merusak tauhid, atau terjebak dosa syirik dan dosa bi'ah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kebenaran bukan diukur dari siapa yang mengatakan, tetapi dari dalil yang melandasinya.
Bahkan seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i pun tidak segan untuk merubah pendapatnya ketika menemukan dalil yang lebih kuat. Maka, sikap yang paling selamat bagi kita adalah selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu, membuka pemahaman, dan menguatkan keimanan kita dalam berpegang teguh kepada kebenaran yang hakiki. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak di waktu pagi. Mari kembali pada sunnah sejati, agar ibadah lurus diridhoi ilahi. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya yang insya Allah bermanfaat. Mari kita sebarkan kebaikan, karena satu kebaikan yang kita bagikan bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.